Hola, salam fans Garuda. Salam sehat untuk kita semua dan tak lupa kita ucapkan salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana. Kali ini kita akan bahas nasib wakil ASEAN di FIFA Matchday kemarin. Hanya ada satu wakil Asia Tenggara yang masih menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia, sementara yang lainnya masih harus berjibaku di kualifikasi setakat kelayakan Piala Asia. Sebelum kita bahas laga panas antara Vietnam dan Malaysia, mari kita loncat dulu ke Thailand. Bermain di Stadion Ashgabat, The Changswek atau julukan tim gajah perang Thailand gagal mencuri poin dari kandang Turkmenistan setelah Chanatip dan kawan-kawan dikejutkan oleh gol cepat yang terlalu pagi dari Mikhail Tito saat laga baru berjalan 1 menit. Di menit ke-73, The Changswek sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Supachai Chaide, yang sayangnya 2 menit berselang gol dari Yelas Shaparmamoudovic kembali menggandakan keunggulan tuan rumah dengan skor 2-1 sebelum akhirnya laga ditutup oleh gol dari Mekhan Saparov di menit ke-66 sekaligus memastikan Turkmenistan dengan kemenangan 3-1 atas Thailand. Hasil ini lumayan mengejutkan para tetangga se-Asia Tenggara. Pasalnya Thailand ini berada di peringkat 90-an dunia yang terpaksa harus bertekuk lutut oleh tim yang sebelumnya berada di peringkat 142. Dengan kekalahan ini, tim Gajah Perang harus rungkat sebesar 12,24 poin sehingga melempar keluar mereka dari peringkat 100 besar dunia yang sebelumnya mereka ini ada di tangga 99 ranking FIFA, kemudian akhirnya harus terdampar di peringkat 101 dunia. Sementara Turkmenistan yang sebelumnya ada di peringkat 142 FIFA akan naik jadi ke peringkat 139 dunia. Selain itu, dengan kekalahan ini lumayan sedikit mempersempit bagi tetangga kita ini untuk lolos ke Piala Asia. Tapi kalau mereka memang mampu bounce back balik mengalahkan Turkmenistan di kandangnya sendiri, maka bukan tidak mungkin mereka yang lolos ke Piala Asia, sebab dua pesaing lainnya hanyalah sekelas Sri Lanka dan juga Taiwan, yang seharusnya bisa mereka lewati dengan mudah. Tapi ya enggak juga sih, sekarang Sri Lanka juga mulai masif mengambil pemain keturunan untuk memperkuat timnya. Kadang nggak habis pikir juga, ada apa ya yang terjadi dengan dua raja Asia Tenggara ini, baik Thailand maupun Vietnam, sama-sama lagi underperform. Tapi ya seperti itulah sepak bola ya, kadang ada tren positif, kadang ada tren negatifnya pula. Yang namanya sepak bola itu ups and down. Ya seperti itulah sepak bola. Sepak bola memang bukan matematika yang bisa ditakar dengan nalar. Kadang ada siklus grafik di mana dia lagi naik, di mana dia lagi turun. Tergantung keadaannya masing-masing. Setiap tim memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita judge memang. Lihat itu Thailand, kalah sama Turkmenistan, nggak ada yang ribut. Kita kalah sama Jepang. Digoreng bolak-balik. Mending yang ngegoreng pernah ngerasain main di round 3. Nah, sekarang waktunya kita bahas match yang boleh dikatakan bukan hasil yang mengejutkan antara Malaysia melawan Vietnam. Kalau boleh jujur, bukan karena kita nggak suka, nggak sama sekali, tapi kita lebih ke logika ya. Katanya kan ngerasa situ IQ-nya lebih tinggi ya kan? Masa iya menolak realita? Nih, saya kasih data dengan fakta dan realita. Secara permainan jelas, Vietnam macam kena mental duluan sejak peluit pertama dibunyikan. Kali ini sih kita fair aja ya, nampak memang semalam di match kemarin Malaysia jelas begitu mendominasi sepanjang jalannya laga. Ya gimana enggak, entah skema Kim Sang-sik yang nggak jalan, atau memang Vietnam kena mental melihat yang mereka hadapi bukan mayoritas muka-muka Melayu yang biasanya. Mereka yang selama ini terkenal memiliki daya juang dan fighting spirit, dengan gaya penguasaan bola mendominasi di lapangan sama sekali nggak kelihatan kemarin. Vietnam yang selama ini terkenal biasa pegang kendali permainan lebih dulu, nampak seperti bermain pragmatis macam orang hadepin tim papan atas Asia. Padahal yang dia hadepin baru mau lolos Piala Asia. Sama kayak dia. Mereka yang sebelumnya selalu terlihat superior, kemarin nampak mendadak inferior dengan pola permainan negatif footballnya. Gimana nggak diobrak-abrik sama tim tuan rumah? Jarak antar lini pemain mereka terlalu renggang sehingga menyulitkan mereka untuk bisa segera keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan. Selain dari kesalahan elementer, nampak begitu banyak celah dan ruang yang ditinggalkan para pemain Vietnam untuk memudahkan para pemain Malaysia mengeksploitasi setiap space yang diberikan oleh para pemain Vietnam. Berbeda dengan Shin Tae-yong waktu pegang Indonesia lawan Arab, ketika itu Indonesia didominasi oleh lawan ya. Kali ini Kim Sang-sik bermain lebih pragmatis tapi tanpa pola dan visi yang jelas, sehingga memudahkan tim tuan rumah benar-benar mengacak-ngacak dan memanfaatkan setiap ruang. Makanya tadi udah saya bilang bahwa Vietnam ini udah kebiasaan kena mental begitu ngelihat pemain yang dihadapi ini bukan seperti yang biasanya. Dulu juga lawan Indonesia begitu kok. Mereka begitu ngelihat muka kita, muka-muka Belanda, mereka langsung ngerasa kayak seolah beneran ngelawan Belanda. Padahal yang dilawan ini ya pemain kita yang pernah membela timnas Belanda kelompok umur, bukan Belanda senior ya. Bukan beneran timnas Belanda pusatnya. Ya sama aja dengan para pemain Latino ini, emang kepake di timnas asalnya? Kan enggak. Tapi mindset mereka mungkin udah jatuh duluan mentalnya. Dan begitupun ketika melawan Malaysia, yang dia lawan, yang dia lihat adalah muka Latinonya ini. Kalau bahasa sana kopiori lah ya, bukan beneran Argentina atau Brazil timnas pusatnya.
Kenapa bisa begitu? Karena mungkin mereka udah ngelihat duluan reputasi para pemain baru warisan Malaysia ini ya. Yang satu bermain di La Liga, ya, kemudian yang lainnya juga memiliki market value yang lumayan tinggi untuk ukuran Asia Tenggara. Jadi udah keburu duluan kena mental inferior. Kelihatannya dari mana? Ya lihat aja dari pola permainannya, di mana selama ini Vietnam bermain begitu percaya diri melawan tim lemah. Sekarang begitu ngelawan tim yang ternyata lebih dari dia dari segi market value-nya, ya udah ngerasa kalah kualitas duluan sebelum berperang. Yang mana Vietnam sendiri merasa mereka tidak punya pemain dengan harga market value yang segitu mahalnya seperti yang dimiliki oleh timnas Malaysia. Jadi kesimpulannya, sebelum mereka benar-benar terkena under pressure di tengah lapangan, mereka udah kena pressure duluan di dalam mindset mereka. Sudahlah pemain gua nggak lengkap, Koen Ngoc Hai, Nguyen Chong Pong, apalagi Nguyen Swanson nggak ada. Malah sekarang harus ngadepi skuad Latino antah berantah yang nggak ada darah, yang entah nggak jelas darahnya dari mana, plus pasukan PBB dari 6 benua, yang ngumpul jadi satu di situ di tengah tekanan puluhan ribu supporter di kandang lawan. Udah gitu dituntut berebut dapetin satu jatah tiket saja ke Piala Asia. Menjadikan mental para Bani Nguyen ini beneran down di hadapan para Mat Saleh Bani Sarapan Pagi. Entah kenapa sejak ditinggal Park Hang-seo, Vietnam ini seperti kehilangan ruhnya. Tapi nggak ada jaminan sih, sekalipun misalnya Park Hang-seo balik lagi ambil Vietnam lawan Malaysia kemarin, bukan tidak mungkin ya kalah-kalah juga. Karena itu tadi, ya mental inferior itu yang membuat suatu tim nggak percaya diri sehingga tidak mampu memberikan perlawanan maksimal melawan tuan rumah. Dari tadi admin ngomongin mental inferior mulu. Emang seperti apa sih mental inferior yang dimaksud? Mental inferior itu contoh kayak kita kemarin lawan Jepang ya. Mungkin kita punya percaya diri untuk bisa mencuri poin di sana. Tapi kan pada kenyataannya, begitu kita menghadapi langsung gaya permainan cepat dan taktis efektif ala permainan langganan Piala Dunia, langsung kan koordinasi kita kacau, apalagi disusul dengan gol cepat di babak pertama. Tiba-tiba udah 3 gol duluan. Terus dituntut untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua ya. Dengan status kita sebagai tim pemula di kualifikasi Piala Dunia melawan tim langganan Piala Dunia, ya gimana nggak kena mental. Di sana mereka memberikan momok secara nyata dalam bentuk permainan high pressure dan intensitas tinggi, sekalipun mereka hanya bermodalkan pemain lapis kedua. Sebenarnya nggak lapis kedua juga sih ya. Setengah dari skuad Jepang yang turun di lapangan kemarin melawan timnas Indonesia itu berisikan para pemain-pemain di top tier Liga Eropa sana. Kayak misalnya ada Wataru Endo yang menang Premier League di Liverpool, kayak gitu lu bilang lapis kedua. Daichi Kamada yang juga bermain di Premier League, Takefusa Kubo di La Liga, Kai Susano di Bundesliga, dan juga Keito Nakamura di Ligue 1 Prancis. Kayak gitu lu bilang tim B, apalagi tim pelapis. Kalaupun mereka tim pelapis, memang talent pool kedalaman mereka itu semuanya berkualitas. Jadi Jepang tetaplah Jepang. Jadi kocak aja yang bilang kita masa lawan tim Jepang lapis 2 aja kalah, lawan tim B aja kalah. Ya, kayak lu udah main aja lawan Jepang. Dikira Jepang tim ASEAN kali. Kalau nggak percaya, silakan buka data di Transfermarkt ya. Hanya dengan pelapis duanya aja, tim Jepang ini sudah menyentuh angka 2 triliun yang artinya sudah bisa dikatakan salah satu skuad terbaik di Asia. Bahkan timnas Korea yang juga salah satu memiliki skuad termahal pun belum bisa mengejar tim lapis keduanya Jepang dari segi harga market value. Di mana-mana ada harga, ada kualitas, dan itu jelas. Makanya sekali-kali ketemu Jepang di round 3 ya, tapi Jepang yang versi serius, bukan Jepang yang versi coba-coba kayak lawan Australia. Makanya nggak habis pikir aja sama orang-orang yang merasa punya IQ tinggi, tapi ngatain kita kebantai sama Jepang, kebantai sama Australia. Ya kali Australia dan Jepang, yang notabene langganan Piala Dunia, disamain sama tim yang langganan Piala ASEAN. Ya bukannya apa, buat gue itu rip akal sehat sih. Nah, mental inferior itu nggak hanya terjadi ketika kita hanya melawan tim kuat aja. Bisa juga kita terkena mental inferior ketika kita menghadapi tim yang terkenal curang. Contoh, misalnya kita melawan duo Abu Lahab. Duo Abu Lahab gak tuh? Kayak kita ngelawan Bahrain atau kita melawan Qatar misalnya. Jujur aja, sama sekali kita nggak pernah takut sama kualitas tim manapun ya. Sekalipun memang mereka di atas kita. Tapi hampir setiap tim, jangankan yang belum pernah lolos ke Piala Dunia, bahkan yang langganan Piala Dunia aja, pasti nggak bakal bisa main maksimal lawan tim yang memang langganan digendong sama perangkat pertandingan. Nggak usah tutup mata, korbannya udah banyak kok. Mau data, buktinya udah jelas. Tim sekelas Jepang nggak mampu mengalahkan Qatar di final Piala Asia 2019. Pun juga terjadi dengan tim langganan Piala Dunia lainnya seperti Iran yang saat ini menempati posisi kedua di Asia, tidak mampu mengalahkan Qatar di semifinal ketika dikerjai oleh panitia pengukir pialanya sendiri di Piala Asia 2023.
Bahkan melawan tim sekuat Yordania dan Uzbekistan pun keduanya tidak bisa mengalahkan Qatar di Piala Asia kemarin. Dan korbannya nggak cuma tim-tim unggulan yang ngerasain, India pun udah ngerasain bagaimana tim yang sebenarnya bukan unggulan pun masih aja dikerjain sama Qatar. Jadi begitulah ya, momok pemicu mental inferior, nggak cuma lawan tim kuat, tapi juga lawan tim-tim yang langganan curang. Makanya berhubung di round 4 nanti kita dikepung sama para Abu Lahab nih ya, tim-tim Arab. Semoga para pemain kita tetap tampil percaya diri dengan kapasitasnya. Tidak mudah terpengaruh dengan hal apapun yang di luar lapangan. Misalnya kayak hujatan netizen, tekanan supporter ya. Semoga mereka ini tetap tampil dengan enjoy menikmati pertandingan. Dan untuk para supporter, cukup dukung, jangan jatuhkan mental mereka. Kalau memang rezeki kita untuk ke Piala Dunia tahun ini terwujud, kita akan ke Piala Dunia. Tapi kalau memang bukan tahun ini, waktunya kita ke Piala Dunia, ya kita harus move on dan terima. Memang level kita belum sampai ke sana. Baik level timnya, level medianya, maupun level supporternya. Apapun hasilnya, tetap doakan para punggawa timnas kita tetap fokus di setiap laga. Tidak terkena virus mental inferior tadi, ya siapapun lawannya harus kita hadapi. Ya kita nggak perlu melihat reputasi mereka. Mau dia tim langganan Piala Dunia atau tim yang langganan digendong perangkat pertandingan, itu kita harusnya nggak peduli. Dan jangan salahkan saya kalau suatu saat saya malah mengcounter fans sendiri yang coba-coba FOMO, coba-coba menjatuhkan mental pemain, coba-coba jadi pelatih online dadakan, membuat ribut di media sosial dengan mengkambing hitamkan para pemain dan tim kepelatihan dan membuat polusi di sepak bola Indonesia, maka jangan kata tetangga, bahkan fans timnas sendiri pun bakal kita rujak. Nah, untuk para tetangga di seberang sana, selamat merayakan kemenangan kalian. Ingat, ini baru awal dari pintu gerbang ke Piala Asia. Kami sudah pernah merasakan apa yang sudah kalian rasakan dan kami sudah melalui apa yang belum kalian lalui tentang bagaimana menghadapi intensitas di level Asia. Ingat, sebelum sombong kemana-mana, ya masih ada lawan-lawan yang jauh lebih tangguh yang akan benar-benar menguji kemampuan kalian. Kita lihat, tinggal ukur sendiri sejauh mana kalian bisa melangkah. Kalau memang lulus, disitulah kalian baru layak dikatakan level Asia. Nah, sebelum mencapai tahap itu, jangan pernah merendahkan timnas Indonesia. Kecuali memang kalian siap kena mental dari counter yang kami lakukan. Segitu aja pesan dari saya. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.